Halo teman-teman dan ibu guru, perkenalkan nama saya Sidney Patikawa dari kelas 10B1 SMK Negeri 1 Ambon. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang perekrutan personil kantor atau karyawan. Menurut kalian, perekrutan itu apa sih? Perekrutan adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Ingin tahu banyak tentang perekrutan? Tetap nonton ya! Ini saya akan menjelaskan materi tentang perekrutan personil kantor. Ada pengertian perekrutan karyawan, kemudian tujuan perekrutan karyawan, kemudian metode rekrutmen, dan proses rekrutmen. Perekrutmen karyawan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional dalam perusahaan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus mampu melakukan penyaringan dan seleksi pelamar agar mendapatkan tenaga kerja yang profesional. Proses penyaringan tenaga kerja biasanya dilakukan oleh divisi HRD dari sebuah perusahaan. Dalam melaksanakan proses rekrutmen karyawan, perusahaan harus menentukan kriteria yang harus dimiliki oleh pelamar. Apabila perusahaan salah mengambil tindakan dalam proses rekrutmen, akan berakibat buruk bagi perusahaan. Pengertian rekrutmen karyawan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Henry Shimamura tahun 1997, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Kemudian menurut Shermer Horn pada tahun 1997, rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Kemudian menurut Faustino Cardoso Gomez pada tahun 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Perekrutan karyawan dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk menyediakan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi spesifikasi dan nilai perusahaan. Selain itu, tujuan perekrutan karyawan adalah sebagai berikut: menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat, spesifikasi, dan nilai perusahaan agar perusahaan tetap konsisten dengan strategi, wawasan, serta nilai perusahaan, mengurangi kemungkinan keluarnya tenaga kerja yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan adanya program seleksi dan pelatihan karyawan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Secara umum terdapat dua metode perekrutan karyawan yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu metode rekrutmen tertutup dan metode rekrutmen terbuka. Metode rekrutmen tertutup atau disebut juga metode rekrutmen internal adalah proses rekrutmen yang dilakukan dengan mencari kandidat dari internal perusahaan yang memiliki sistem karir yang baik. Metode ini dapat dilakukan dengan cara vertikal atau demosi maupun cara horizontal atau rotasi. Rekrutmen tertutup dengan cara vertikal adalah proses rekrutmen karyawan yang dilakukan dengan langkah demosi atau penurunan jabatan. Cara ini sangat jarang dilakukan oleh sebuah perusahaan, kecuali jika karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu melaksanakan beban tugas yang diberikan atau melanggar peraturan perusahaan. Rekrutmen tertutup secara horizontal adalah proses rekrutmen karyawan yang dilakukan dengan langkah rotasi atau perpindahan jabatan pada level yang sama. Kelebihan metode rekrutmen tertutup:
1. Biaya yang dikeluarkan tidak mahal. 2. Meningkatkan semangat kerja karyawan. 3. Peluang terjadinya kesalahan dalam proses rekrutmen sangat kecil. 4. Mendorong keroyalan karyawan terhadap perusahaan. 5. Mendorong pengembangan diri karyawan. 6. Tim HRD tidak gegabah dalam mengambil keputusan saat proses rekrutmen. Kekurangan metode rekrutmen tertutup. 1. Hanya sedikit kandidat yang memiliki kompetensi yang dicari. 2. Umumnya terjadi senioritas dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar berkompetensi tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang kosong. 3. Untuk posisi pekerjaan yang memerlukan skill kreatif dan inovatif akan sulit mendapatkan karyawan yang sesuai. Metode rekrutmen terbuka atau disebut juga metode rekrutmen eksternal adalah metode rekrutmen karyawan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Metode ini dilakukan oleh perusahaan saat ekspansi bisnis karena kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Beberapa sumber rekrutmen eksternal dapat dilakukan melalui: yang pertama, iklan lowongan pekerjaan atau job advertisement. Untuk mencari kandidat karyawan dengan metode eksternal, perusahaan bisa memasang lowongan pekerjaan di media offline maupun online. Media lowongan pekerjaan online yang banyak diakses yaitu LinkedIn, JobStreet, Glance, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rekomendasi internal perusahaan atau employer referral. Selain menyebarkan lowongan pekerjaan, perusahaan dapat menyebarkan lowongan tersebut melalui karyawan internal kepada kandidat yang mereka kenal dan merekomendasikan ke tim HRD bila ada kandidat yang sesuai. Yang ketiga, lembaga pemerintahan atau government job center. Dinas tenaga kerja yang memberikan pelayanan iklan lowongan pekerjaan untuk mengurangi langkah pengangguran. Perusahaan dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan kandidat karyawan profesional sesuai kebutuhan perusahaan. Yang keempat, perusahaan penyedia jasa rekrutmen karyawan atau employment and recruitment agencies. Dengan adanya agenda penyedia jasa rekrutmen, perusahaan tidak campur tangan dalam proses rekrutmen karyawan. Perusahaan hanya perlu memberikan kriteria serta keahlian yang dicari, lalu jasa rekrutmen tersebut akan melakukan proses seleksi. Proses rekrutmen karyawan adalah mengidentifikasi kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengetahui posisi dan kompetensi apa aja sih yang diperlukan agar perekrutan ini sesuai dengan strategi perusahaan. Proses selanjutnya adalah menginformasikan lowongan pekerjaan yang tersedia kepada karyawan lama maupun ke media lowongan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses selanjutnya adalah
meninjau kembali lamaran yang sudah masuk dan lakukan seleksi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan. Pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan dihubungi oleh tim HRD. Setelah proses peninjauan lamaran masuk, proses selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk kandidat terpilih. Wawancara dilakukan untuk mengetahui seperti apakah kandidat secara personal. Setelah proses wawancara, tim pengembangan biasanya akan menyeleksi kembali kandidat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Apabila kandidat lolos proses wawancara, proses selanjutnya adalah negosiasi gaji kepada kandidat karyawan yang lolos. Demikian hasil kerja saya Sinta Batikawa ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang telah menonton video ini. Saya harap dengan saya membuat video ini teman-teman bisa dapat mempelajari dan mengerti, dan ibu guru juga bisa memberikan nilai saya yang baik. Pesan saya hari ini, jadikan kesalahan hari ini untuk pelajaran hari esok.